Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan belajar menghitung volume dengan menggunakan aplikasi Worksheet atau Excel, gitu ya. Aplikasi Excel merupakan aplikasi yang sering digunakan dalam pekerjaan perhitungan volume, kemudian analisa harga satuan, rincian biaya, dan juga membuat schedule dan kurva S. Serta dalam hal ini bisa juga digunakan untuk perhitungan progres pekerjaan untuk mengetahui antara perencanaan dan realisasi sehingga diketahui deviasinya ya. Makanya dalam aplikasi Excel sering dalam satu file atau satu offset itu ada volume, ada analisa harga. Nah, analisa ini tentunya menggunakan peraturan yang terbaru, yaitu dengan menggunakan peraturan Teman PUPR tahun 2022 ya, gitu. Dalam hal pertimbangan volume, ini penting rekan-rekan karena ini akan menyangkut masalah kepastian ya yang ya. Nah, perlu diketahui rekan-rekan, dalam hal jenis pekerjaan ini ya, ada pekerjaan persiapan, misalnya ada pekerjaan galian, ada pekerjaan pasangan dan sebagainya. Tentunya elemen detailnya itu tergantung dari kecilnya pekerjaan itu ya. Persiapan, ada pengukuran, ada pembersihan, ada papan proyek, dan air kerja, air listrik, ada kaitan SMKK, laporan, latihan, itu masuk di dalam umum ini ya. Nah, kemudian kalian tentunya tergantung dari cara teknis gambar yang telah disiapkan ya, pekerjaan pasangan, kemudian pekerjaan semacam beton dan sebagainya. Nah, tentunya ini tergantung jenis pekerjaannya masing-masing. Pastikan nama pekerjaan sesuai dengan yang ada di peraturan standar PUPR. Ada beberapa daftar pekerjaan ada namanya ini sesuai dengan apa yang telah disajikan dalam peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2022. Ada kodenya per satu satuan, sampaikan tadi bisa dilingkan dengan mengambil dari namanya. Ada pembuatan pas bandara ini misalkan gitu ya. Ada pembuatan pengelolaan tanah, ada pemproyek nantinya seperti itu. Sama halnya misalnya pekerjaan pembersihan, di sini ada pembersihan lapangan, ada disimpan penebang pohon. Nah, ini bisa digunakan sebagai dasar kerjanya, sudah ngeling dengan analisa harga satuannya. Jadi, nama-nama ini nanti akan digunakan untuk tanda penulisan pekerjaannya. Ada pembuatan bakar, bedeng pekerja, dan sebagainya, ada galian ya. Misalkan nanti di sini ada galian tanah berbatu secara manual di dalam. Nah, apakah tanahnya berbatu? Nah, di sini misalkan penggalian tanah biasa secara manual. Di sini mestinya kalau ini manual kita bisa sementara secara mudah rekan-rekan bisa copy di sini ya. Di sana penggalian tanah, ada penggalian tanah manual secara bekerja, penggalian tanah secara manual ya, tanah biasa gitu. Perhitungannya sebagai mudah saja itu ya. Perlu melihat satuannya rekan-rekan. Satuan di sini ada tadi meter persegi, meter panjang, meter persegi ada hari, bulan, meter kubik ya. Ini kan satuannya di kolom R di sini ya. Pemasan bola, boblang satuannya meter panjang. Pembersihan lahan satuannya meter persegi. Kerjaan galian, nah ini meter kubik, meter kubik. Masalah perhitungan volume dapatnya ini yang akan digunakan artinya dalam blok kuning di sini itu sebenarnya selera. Karena yang akan kita gunakan adalah angka ini, hanya saja pihak lain kadang perlu dikasih tahu. Angka 120 itu dapatnya dari mana sih kan gitu. Bisa saja rekan-rekan ngitungnya rincian ini tidak nampak. Langsung panjang kali lebar atau panjang tambah lebar kali 2. Nah, itu kaitan dengan keliling ya. Sengaja kita tampilkan ada kolom panjang, kolom lebar, kolom kolom tinggi ya. Barangkali nanti kaitan dengan dinding ada kaitan dengan tinggi, ada kaitan jumlah, perhitungan volume yang jumlah, ada dengan berat, hasilnya luas dan volume, maka kemudian akan digunakan mana finalnya akan digunakan untuk ngeling di sini. Di sini tentunya nanti akan ngeling dengan perhitungan harga ya yang ada nanti di rincian harga yang akan juga terkait dengan time schedule itu. Tentunya penalaran perhitungan ini setelah kita mengetahui satuannya akan mudah jadi pengukuran boblang misalkan. Nah, tentunya kalau berikan kemudahan di sini adalah seket denahnya ada lebar ukurannya 22, panjangnya 38 ya. Maka ini kita tulis panjangnya 38 ya, lebarnya 22, kelilingnya adalah
panjang ditambah lebar kali 2 secara matematika ya, matematika yang kita tahu. Kemudian pencerahan, karena satuannya persegi, tentunya ini panjang kali lebar. Panjangnya 28, 22, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, sehingga digunakan volumenya adalah sama dengan yang luas. Misalkan di sini adalah galian tanah biasa, menurut galian tanah. Kalau kita perbesar ya, lihat ini aja ya. Jadi tingginya 70 ditambah 5 jadi 75, satu di sini 0,75. Lebarnya ada lebar bawah, lebar atas. Lebar bawahnya di sini adalah 70 cm atau 0,7. Atasnya di sini adalah 108. Nah, jadi kita menghitung rata-ratanya, artinya 0,7 tambah 0,08, ini kalau mau ini kemudian dibagi 2. Nah, itu jadi ketemulah 0,4. Fondasi ini berada panjang keliling ya. Maka keliling ini dapat kita ambil rumusnya di sini adalah ambil dari yang sudah dihitung ya. Jadi kita tinggal ngelingkan. Nah, sehingga luas yang dimaksud adalah luas tanah yang diarsir ini. Jadi luasnya berarti terkait dengan digali adalah ini ya. Nah, tentunya luas ini yang berarti luasnya adalah sebesar jadi 0,3 ya. Sedangkan volume total berarti tinggal dikalikan panjangnya. Berarti kan luas kali panjangnya, 36,6. Nah, maka titiknya totalnya adalah 36,6. Kemudian urut kembali mestinya dikurangi dari yang diarsir saja ini ya. Jadi yang diarsir saja kita akan menghitung, caranya adalah tentu urut kembali volume ini prinsipnya adalah volume galian dikurangi pasir uruk dan dikurangi ini pasangan. Maka kita menghitung pasir uruk dulu. Pasir uruk panjangnya di sini adalah 70 ya, 70. Urukan pasir bawah fondasi. Nah, panjangnya mestinya sepanjang ini, jadi mestinya panjangnya sama dengan di atasnya ini ya. Nah, gitu. Urukan pasir bawah fondasi ini posisinya urukan ini hanya panjangnya adalah ini 0,7 ya. Jadi 0,7. Nah, kemudian tebalnya adalah 0,05. Luasnya, kalau saya copy ini ya, copy, kemudian paste di sini, ya paste. Bisa saja saya tarik juga di sini bisa. Nah, kemudian 0,4, kemudian volumenya, jadi akan sama dengan panjang kali lebar, panjang, luas kali keliling. Kemudian ini gunakan. Jadi baru ketemu pasir. Pasirnya yang mana? Pasirnya adalah ini ya, yang ini pasir ya. Hitung lagi pasangannya, ambil pekerjaan pasangan batu kali ini misalkan ini. Ukurannya terdiri dari 0,5 atasnya, kemudian bawahnya adalah 0,6, rata-rata menjadi 0,55, kemudian tingginya ini 0,7. Jadi ketemulah luas ini. Nah, kita bisa saja walaupun ini digunakan tapi untuk memudahkan panjang lebar. Nah, sehingga rekan-rekan pekerjaan fondasi ini sama dengan dari galian tanah dikurangi pasir uruk, posisinya di sini ya. Kemudian dikurangi lagi ini pasangan fondasinya. Mungkin janggal, kok bisa ketemunya minus? Ada sesuatu yang mungkin salah di sini. Nah, di sini 0,55 kita tahunya salah apa? Ini harusnya bukan 0,1 tapi 1, ya. Nah, gitu. Nah, kadang kita perlu cek and recheck setelah kayaknya tidak nalar. Nah, ini karena di sini 108 mili atau sama dengan gitu. Jadi urukannya ini ya, urukan kembalinya jadi sebenarnya yang diarsir ini ya. Tapi dihitung kalau kita gambarkan pada urukan adalah panjang ini adalah begini. Ini untuk memudahkan aja. Di seluas ini ditambah dengan, nah ini urukan kembalinya adalah sebesar ini. Itu untuk kaitan yang perhitungan kipik-kipik. Jadi nanti bagaimana dalam pasangan lantai kerja fondasi, ada lantai kerja. Nah, rekan-rekan di dalam konstruksi tergantung dari gambar ya. Di sini tidak ada lantai kerja, adanya pasir uruk ya. Nah, kalau misalkan ada lantai kerja, di sini ada lantai kerja mestinya berupa rabat itu ya, tergantung pada ketebalannya apakah 0,5 dan sebagainya. Makanya di sini ada lantai kerja fondasi batu kali panjang di sini. Nah, ini 0,5. Jadi harusnya kalau ada lantai kerja mestinya gambarnya tambahan di sini di bawahnya.
Nah, berarti kaliannya mestinya jadi tambah. Lantai kerja ini di atasnya pasir di sini. Nah, sering kadang tergantung apakah ada lantai kerja apa tidak gitu. Nah, kalau tidak ada ya ini kaitan dengan pekerjaan istilah di sini pasangan ya, pasangan batu bata tengah batu terasram. Yang dimaksud terasram adalah kalau saya gambarkan ini saya perbesar adalah dinding dengan spesi atau campuran semen pasirnya di ukurannya lebih banyak dan kata lain biasanya campuran satu dibanding dua, satu semen dibanding dua pasir atau satu semen banding tiga nih gitu. Nah tujuannya supaya kedap sehingga air dari bawah tidak merembes dan tembok jadi kering gitu ya. Nah ini. Nah tingginya berapa? Ini tergantung kalau gambar 30 cm ya 30, kalau di 50 di kamar mandi biasanya akan full ya semuanya. Ya supaya airnya tidak masuk jadi akan berbeda. Dalam hal perhitungan kelilingnya akan sama, tapi ukuran panjang kali lebarnya di sini akan ditunjukkan ya sesuai gambarnya. Pasang batu terasram tembok itu sampai kelilingnya berapa, ada pengurangan karena ada pintu, pintunya lebar berapa, nah sehingga tidak full. Kalau ini full berarti kotaan ya bisa saja pertimbangan perhitungan dari gambar. Pekerjaan pasang batu terasram, lebarnya berapa? Lebarnya 0,15. Tingginya berapa? 30, jadi 0,3. Pertanyaannya, satuannya apa yang akan diminta dari aturan? Nah, berdasarkan dari permen PPR, satuannya adalah meter persegi. Sehingga yang diperlukan kita adalah bukan pada tebalnya, dalam hal ini sudah disebutkan di sini setengah bata. Artinya bahwa satuan itu sudah, dinding itu dalam perhitungan ini sudah memperhitungkan setengah bata. Sehingga yang diperlukan adalah tinggi dikalikan dengan keliling. Nah, luasnya adalah tinggi dikalikan keliling. Hal yang sama untuk pasangan setengah bata yang campurannya umum. Yang umum itu yang mana? Artinya yang umum itu yang di atasnya ini. Tergantung tingginya berapa. Kalau ini total 2 meter, berarti 2 meter dikurangi 0,3. Misalnya seperti itu. Maka, walaupun kita tulis di tengah, tapi itu tidak mengindikasikan untuk perhitungannya. Jadi bisa diabaikan. Nah, sekarang tingginya berapa? Misalnya 2 meter, apakah di sini jadi 1,5 atau jadi 1,7? Nah, ini tergantung dari gambarnya. Kemudian tentu kelilingnya sama, nah perhitungannya akan sama dalam hal ini, ya volumenya akan. Hal yang lain dapat dihitung sendiri rekan-rekan. Jadi kaitan dengan plesteran, volumenya sama dengan dinding, sehingga ada dua opsi. Kita tidak menuliskan tapi langsung di sini akan sama. Tetapi dia akan posisinya bolak-balik 2 kali. Maka bisa saja rekan-rekan diambilnya adalah dua kali. Sehingga kalau rekan-rekan mau dituliskan juga boleh bahwa ini kelilingnya panjangnya yang seperti ini, kemudian mau dituliskan sama, kemudian ini tinggal di 2 kalikan. Jadi ini merupakan perkalian ini 2 kali, dikali. Nah, duanya bisa ditulis di sini atau rekan-rekan seperti ini 2 kali. Sehingga hasilnya kan jadi 2 kali dari luas pasangannya. Ya, begitu juga untuk plesteran yang di atasnya ini juga sama dan 2 kalinya di atas. Sekonong itu kaitan dengan acian, peran jadi pasangan bisa 1,6, bisa 1,4 itu ya, satu semen dengan 4 pasir ya, lebarnya 10 ini untuk pojok-pojok atau list ya, list pada bagian profil ujung ini plesteran itu ya, opsional saja. Jadi catatan di sini untuk rekan-rekan. Jadi misalkan bahwa tembok itu macam-macam. Ada yang sekonong untuk pintu, ada yang untuk jendela, ada yang untuk bagian sudut tembok gitu ya. Nah ini tahu prinsip dari hitungan ini asal usulnya dari mana. Dan itu bisa ditunjukkan data itu dari mana. Ada pekerjaan acian dan sebagainya. Cat. Nah cat tentunya kenapa di sini kosong? Ini langsung sama dengan rekan-rekan ini bisa ngambil dari luas acian kan gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah beton bagaimana? Nah beton ya prinsipnya jadi kipik. Tergantung slope. Yang dimaksud slope mana kita lihat dari sini. Ya kalau yang sedikit. Nah beton kita akan lihat beton itu nanti. Nah ini saya betul. Nah ukurannya ini rekan-rekan. Slope ukuran 15 kali 20. Maka di sini rekan-rekan 15 20. Kita tulis di sini kelilingnya 15.
Nah, kalau kita mau dituliskan 0,15, misalkan rekan-rekan, kemudian di sini 0,20, ya, itu bisa. Jadi volumenya kan kita tuliskan ini kali ini, ya. Jadi kita bisa tulisan sementara di sini adalah panjang kali lebar kali kelilingnya 3,6 meter. Tapi kenapa di sini 0,1? Nah, perlu rekan-rekan lihat lagi, apakah ada pekerjaan volume 0,1520, kemudian kita hitung. Nah, terkadang perencanaan itu untuk kemudahan, karena biar memudahkan bahwa total panjang dari struk itu berapa, tetapi dalam analisis itu yang semula asalnya kubik itu sudah dijadikan ke meter panjang, karena ukurannya di sini disebutkan 15 kali 20. Sekarang apakah ada perencanaan seperti itu? Kita lihat di sini. Misalkan di pekerjaan slope, nah, misalkan apakah muncul pemasangan casting slope, kemudian di sini muncul ada pekerjaan beton mutu. Nah, pada saat casting di sini akan berbeda-beda antara balok, dinding, fondasi karena ada keperluannya macam-macam, berbeda-beda. Dan pada pembuatan di sini slope, ya, dengan ukuran tertentu menunjukkan mutu yang berbeda-beda, ya, dengan harga yang berbeda-beda tentunya. Tetapi yang tadi disebutkan ukuran, kita akan lihat di sini. Nah, ini di sini disebutkan, ya, per meter panjang pembuatan kolom praktis, ya, beton bertulang ukuran 11-11. Nah, disebutkan panjang artinya karena di sini sudah disebutkan ukurannya 11-11. Per meternya panjangnya katakanlah di 25.000 misalkan seperti itu. Kemudian pembuatan kolom praktis ukuran 12-12. Nah, kemudian ada di ring bal, pembuatan ring bal dan ukuran 15-20 seperti itu. Nah, di sini juga ada beton slope ukuran dalam kubik, tapi betonnya disebutkan. Nah, dalam hal ini perlu menyamakan di sini karena di sini ada tertulis sehingga akan memudahkan dalam hal kaitan pembiayaan. Jadi bisa opsinya seperti itu, per meter panjang atau dalam kubik, bergantung untuk kemudahan gitu. Nah, itu seterusnya mungkin ada pekerjaan itu tergantung dari hal yang lainnya. Itu rekan-rekan untuk kaitan dengan volume. Nah, dari volume ini nanti akan dimasukkan sebenarnya di dalam beberapa pekerjaan, misalkan di time schedule, misalkan ya, di sini tentunya akan terkait dengan masalah pekerjaan fondasi batu kali, misalkan. Nah, ini mestinya ngelinknya di sini urut pasir di bawah fondasi, maka di sana akan dihubungkan. Misalnya di persiapan tadi satu, galian tanah fondasi batu kali akan sama dengan dari sini galian kali. Nah, ininya harus sama. Jadi, nah, kita samakan. Nah, namanya di sini kalau bisa sama. Di sini akan sama dengan di sini galian tanah fondasi. Nah, kan seperti itu. Urut kembali kita ambil dari sini urut kembali. Jadi akan sama. Urut kembali satuannya berapa, di sini volumenya berapa, satuan juga akan sama. Nah, seterusnya rekan-rekan. Satu sama lain akan ngelink, akan menjadi parameter untuk kemudahan kita menelusuri jika ada kesalahan. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan volume.